Iya. Pak Pandi itu Pak Nana dalam kegelapan mati lampunya atau gimana? Sepertinya speedinya belum ini nih. Belum mandi. Pantesan sampai sini. Sampai sini jauh banget sampai kerasa di sini. Kalau enggak lagi di kafe dia. Pak Ado ada di rumah mana? Akhirnya udah di Belanda walaupun virtual. Mana gambarnya nggak ada. Mana gambar gedungnya? Coba kasih gambar dulu, Bu F. Gambar apa? Background-nya. Wah, background-nya apa ya? Saya nggak punya Apa gambar view-nya yang... di sana? Apa ya? Foto. Aduh, Bapak request-nya saya harus cari dulu nih di picture nih. Udah bagus background-nya itu. Wih, Sepertinya bagusan background-nya Pak Jumena daripada punya Pak Pandi. Nah, Pak Jumena bagus tuh. Hmm, Mana bagus background-nya? Nggak bisa Apa juga gimana? kalau masih Isil sekolah. ini. Harus wajib dipakai kayaknya. Calon ketua ISIL. Dapat ngegambar dari pagi. Enggak, kalau begini kayaknya bagusan puskap nih. Ini calon ketua ISIL selanjutnya ya? Gitu ya? Amin. Pakai puskap aja lah nanti lah. Tangan kanannya Profik tuh. Profik kan baru naik tuh. Jadi Oh Isil iya, ASEAN Seal. congratulations. ASEAN Seal nih. Harusnya kita semua jadi anggota. $100 Ibu per tahun. Iya. Gak Yang masalah kan? 300.000 aja belum ditransfer. Yang 300 aja belum dibayar ya. Pak Nana udah bayar. Pak Nana udah bayar. Begitu. Keserannya banyak. Gimana uang buat betulin pagar nggak jadi-jadi? Yang- Itu aja langsung Ada yang ditembak janji dari mau nganterin keuangan tukang las sih. pagar udah 3 hari. nggak nyampe. Ditembak lagi ya. Dari Tadi mana nanti- kali tukang saya bilang, lasnya? Pak. Impor dari Belanda tukang lasnya kayaknya. Yang dulu tandon air itu udah selesai berarti ya? Udah beres. Oh itu beres. Sekarang pagar Pagar sekarang. Aman itu kalau tandon air aman, udah aman. udah aman. Aduh, ya Allah. Ganti-ganti ya. Tiap tahun ganti-ganti apa gimana Pak Iya. Surya? Memang ada ininya, listnya gitu ya tiap tahun apa? Semua pokoknya kalau nanti masuk rumah dia bidang HI semua ininya apa? Sponsor. Ya, Sponsornya. diawali dari jalan ngecor. Nanti bunyi, HI. Paham Bali Om belum? Daniel Nggak kasih bisa turun, ya Paham soalnya. Bali. Kembali ya. Kembali mana? Paham Bali baru. Sok silakan Pak Kabit, silakan sambil jalan aja. Nanti saya Iya. coba kontak Paham Bali. Baik, terima kasih. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Agak biar bisa kita sedikit nanti agak serius lah gitu. Nanti kita lanjut lagi obrolan candanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati semua teman-teman Bina Hukum Internasional, ya, mulai dari Bu Eva yang jauh dulu dari Belanda, ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Eva serta keluarga semua. Ada Pak Daniel, Pak Dr. Daniel, ada Pak Mas Jumena, SHMH, ada Pak Surya Anom, SHLLM, ada Pak Belardo Prasetya, SHMH, ada Pak Afandi Sitamala, SHLLM. Baik, tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita bisa bersilaturahmi hari ini, Bu Eva. Ya, walaupun silaturahim virtual, mudah-mudahan silaturahim ini memperpanjang umur kita ya. Amin. Itu yang menjadi pokok penting daripada silaturahim meskipun lewat virtual. Ya, selawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita, pada panutan kita, pada tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang hadir malam hari ini nih,
pengikut-pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, ini mungkin webinar atau mungkin virtual meeting kita yang pertama mungkin ya. Mungkin saya sampaikan ini gagasannya Bu Eva, ya. Bu Eva tadi pagi memforward rencana penelitian yang muncul dari fakultas, di mana intinya kalau kita keroyokan nih terkait penelitian itu, ya kemudian tadi pagi saya diskusikan dengan Pak Fandi, ayo kita bisa obrolkan bareng-bareng teman-teman, karena memang penelitian ini ya pikiran kita semua mungkin sama ya, akan sangat bermanfaat buat kita ya, dari sisi akademis tentu bisa menambah poin-poin kita di BKD, poin-poin kita di kepangkatan kalau yang mau naik jabatan fungsional, dan tentu saja mungkin kalau tadi ada sisi koinnya ya mungkin mudah-mudahan bisa menambah koin-koin kita lah. Itu mungkin yang yang subsidernya lah, yang primernya tentu saja bisa menambah pengetahuan dan keilmuan kita bidang hukum internasional. Nah, tadi saya diskusikan dengan Pak Fandi, yuk kita coba, nggak apa-apa, nanti kita sebar. Alhamdulillah teman-teman semua merespon dengan baik. Jadi nanti kita bisa diskusi langsung poinnya. Tapi sebagai pembuka ada beberapa hal terkait penelitian ini, bahwa penelitian ini waktunya cukup pendek, Bu Eva. Tadi saya pelajari dengan Pak Fandi, tadi malam dapat info sisa waktu terakhir Pak Fandi kalau tidak salah tanggal 29 ya. Tanggal 29 Agustus. Ya. Jadi kita punya waktu kurang lebih sekitar 11 hari lah. Bahkan kurang dari 10 hari itu ya. Jadi kalau tanggal 29 itu harus sudah disubmit ya, Pak Fandi. Iya Pak, benar Pak. Tanggal 29 sudah disubmit. Sementara memang lihat dari beberapa persyaratannya, di situ memang akan banyak sekali butuh tanda tangan ya, bahkan sampai dengan pihak rektorat bertanda tangan ya Pak Fandi. LPPM Pak. LPPM. Nah, jadi memang akan sangat banyak yang memang harus di follow up. Hanya intinya begini, mungkin nanti teman-teman yang standby di fakultas bisa saling backup. Maksud saya lempar ke flow. Kalaupun memang teman-teman punya ide, yuk kita kolektifkan, kita kumpulkan, untuk ini kita ajukan, kira-kira baiknya seperti apa. Kalaupun memang teman-teman sudah ada proposal, semuanya silakan mau diajukan ya nggak apa-apa, atau nanti kita bisa bersilang, sesuai dengan, memang kalau tidak salah untuk menjadi ketua itu pangkatnya LK ya Pak Fandi? Kalau ini lektor aja Pak. Cukup lektor ya? Ya. Lahir lektor ya? Untuk pangkat akademiknya lektor ya? Jadi itu beberapa persyaratan terkait itu. Silakan teman-teman, kalau memang ada bahan atau ada proposal yang bisa kita endorse untuk penelitian besok, nanti tinggal kita bagi, mau bagaimana teman-teman menyikapinya. Apa satu misalnya semua mau maju atau semua memang punya proposalnya ya silakan. Apa mungkin bisa disilang, misalnya Pak Nana ketua, anggotanya Pak Anom, dibalik lagi kalau Pak Anom ketua, anggotanya Pak Nana, Pak Daniel, anggotanya Pak Afandi, saya misalkan dengan Pak Belardo, atau dibalik, yang penting memang syarat-syaratnya bisa terpenuhi. Atau memang kita putuskan malam ini punya siapa yang memang bisa kita majukan. Gitu. Nah itu nanti tergantung teman-teman telah mempelajari panduan penelitian yang sudah dikirimkan kemarin itu. Kalau pemahaman saya itu hanya sebatas itu, mengenai beberapa hal terkait substansi, kira-kira mungkin teman-teman punya masukan, atau memang punya pilihan yang kira-kira bisa menjual nanti, karena ini sifatnya kompetisi ya Bu F ya, tentu akan dinilai.
mungkin dari sisi update-nya, dari sisi yang lain-lain itu akan ada penilaian gitu. Jadi kalau teman-teman menyepakati punya siapa, silakan punya Pak Ano mengenai laut, ya mangga gitu. Bisa kita majukan, kita backup, Pak Anom ketua yang mangga, kita menjadi anggota. Atau punya Pak Nana terkait lingkungan atau lain sebagainya, silakan kita majukan punya Pak Nana. Kita semua menjadi anggota. Atau kita majukan 2, 3, dan sebagainya. Itu tergantung kesepakatan teman-teman. Memang sepanjang waktunya cukup pendek, tentu harus ada yang harus yang siap nih Bu F nih. Tentu yang harus siap nih bahannya gitu loh. Jangan yang lagi memang dalam arti menyusun gitu loh. Harus yang sudah punya safety proposal gitu loh. Karena kalau waktu 7 hari itu sangat-sangat mepet sekali gitu. Untuk menyiapkan segala bentuk administrasinya itu sangat butuh sangat mepet gitu. Jadi silakan teman-teman kalau memang mau ditawarkan, kita sepakati punya siapa yang kita majukan, teman-teman yang lain backup menjadi anggota gitu. Seperti itu. Saya pikir itu sebagai pembuka, saya lempar ke floor, kira-kira baiknya seperti apa, biar kita running dengan waktu yang cukup mepet, dan lihat beberapa hal prosedurnya yang cukup memang membutuhkan persyaratan yang relatif banyak gitu. Itu mungkin sebagai pembuka dari saya. Terima kasih. Silakan mungkin teman-teman yang memang punya masukan atau punya ide, jadi kita bisa cepat eksekusi mana yang kita pilih. Itu hemat saya seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, mungkin saya mau bertanya dulu. Ini langsung aja ya? Kita langsung cair aja atau gimana? Ya. Mangga, Bu Eva, silakan. Baik. Jadi sebenarnya WA yang kemarin dikirimkan oleh, kalau nggak salah, itu hanya salah satu pemantik saja saya untuk mulai berpikir sebenarnya kita sebagai bidang, terutama bidang hukum internasional. Maaf, internet saya tidak stabil. Sudah bisa? Kedengeran? Ya, jelas. Oke. Ya, hanya sebagai pemantik saja, sepertinya kita di bidang hukum internasional ini masih agak kedodoran gitu ya, agak kerepotan untuk bisa secara simultan atau bahasa kerennya tuh sustainable untuk menjaga research kita yang ada di bawah naungan hukum internasional. Saya juga mengamati bahwa beberapa rekan-rekan yang memang sudah sangat jadi ada yang sudah sangat terdepan begitu ya, seperti Pak Ado kan sekarang juga sedang melaksanakan penelitian dengan Bu Inge kalau nggak salah ya, untuk hibah yang lumayan besar. Kemudian juga mungkin ada beberapa rekan teman yang lain yang mungkin tidak terpublikasi, mungkin sedang juga melakukan penelitian. Nah, berdasarkan informasi yang sangat-sangat terbatas, ketidaktahuan saya sebenarnya peta teman-teman melakukan penelitian ini apa saja, kemudian outputnya, keluarannya apa saja. Berdasarkan itu kemudian saya jadi berpikir sebenarnya bidang hukum internasional ini sudah seberapa masif, sudah seberapa kuat, sudah seberapa besar kita bisa berkontribusi untuk fakultas hukum. Begitu. Tentu yang diharapkan adalah kita bisa sama-sama ketujuhnya ini bisa berada dalam satu penelitian. Tadi yang diharapkan mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dengan banyaknya tawaran penelitian, baik dari LPPM, LPDP, itu umumnya memang menginginkan kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat lain di luar dari bidang hukum internasional atau bahkan di luar dari fakultas hukum itu sendiri. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa artinya sekarang kolaborasi itu menjadi sangat penting. Kemudian saya berpikir lagi bahwa ketika nanti kita sudah, saya terutama yang sedang sekolah, atau misalnya Pak Nana Jumena yang sekarang juga posisinya masih sedang sekolah gitu ya,
kemudian apa yang sudah kita bisa teruskan dari apa yang sedang dikerjakan oleh atau sedang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Hukum, dan apa yang bisa saya bantu atau misalnya Pak Nana bantu dalam kapasitasnya kami ini masih sebagai mahasiswa, kan begitu. Salah satu yang terpikir di saya secara pribadi adalah mungkin saya bantu dari sisi bagaimana hasil penelitian teman-teman bisa dipublikasi, misalnya. Begitu. Nah, dari situ kemudian pertanyaannya lagi adalah apakah kita sudah cukup kuat untuk bisa berjalan bersama dengan bidang-bidang hukum yang lain. Bidang-bidang hukum yang lain artinya seperti kita tahu kalau dilihat dari petanya kan Bu Inge sangat kuat di LPPM. Beliau sudah punya banyak mitra kerjasama lah begitu ya untuk penelitian. Kemudian mungkin Bu Rena dengan Pak di dalam kita sendiri punya teamwork yang memang apa ya, kita punya satu atau dua teamwork yang ketika ada research seperti ini tuh kita siap gitu untuk langsung tadi kalau kata bahasanya Pak Kabit langsung eksekusi deh, karena kita punya rancangan proposal yang sudah siap satu atau dua gitu. Jadi ketika ada tawaran penelitian, kita sudah siap dengan itu dan kita tinggal memfollow up, melengkapi hal-hal administrasi atau yang lainnya. Itu sebenarnya lebih ke pertanyaan sih, pertanyaannya. Terus terkait dengan apa yang bisa dikontribusikan, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, ya seseorang yang masih mahasiswa misalnya begitu ya. Tapi paling tidak saya punya concern dari sini terkait dengan bagaimana kita bisa maju bersama-sama as a team, sebagai satu tim di bawah bidang hukum internasional gitu. Jadi peluang-peluang yang sudah dimiliki oleh Pak Belardo, kemudian Pak Surya Anom, Pak Daniel, Pak Avandi, Pak Hilton, Pak Nana di sana, saya pikir itu menjadi satu modal dasar untuk kita bikin penelitian atau proposal penelitian yang akan datang. Nah, terkait dengan khususnya penelitian LPDP ini, ada beberapa informasi yang saya juga tidak jelas sebenarnya, dan mungkin ini saya harus bertanya sama Pak Belardo, karena di WA tadi pagi kalau tidak salah Bu Inge kan juga mengingatkan bahwa untuk bisa ikut dalam penelitian ini, tim pengusul itu harus sedang terlibat dalam penelitian Kampus Merdeka atau sudah pernah melakukan penelitian Kampus Merdeka. Kalau tidak salah begitu ya, Pak Ado. Nah, itu seberapa besar dampaknya. Kemudian pertanyaan saya berikutnya mengenai yang LPDP ini adalah saya pikir penelitian ini cukup menarik karena pihak ketiga sebagai mitra yang digandeng itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Tidak seperti beberapa penelitian sebelumnya yang umumnya pihak mitra itu harus berkontribusi terhadap penelitian. Biasanya berapa persen dan sebagainya. Tapi di sini yang diminta adalah pihak mitra itu dapat berkontribusi dalam hal misalnya menyediakan tempat magang atau saya lupa apa lagi gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk finansial. Dan kemudian yang paling menarik lagi itu satu hal. Kemudian hal kedua yang menarik adalah luaran atau output dari penelitian ini adalah model pembelajaran. Jadi artinya mungkin nanti saya juga minta kejelasan dari Pak
Pak Ado, ini maksudnya apa nih? Kira-kira menurut Pak Ado ya, bahwa apa namanya? Saya lupa tadi ini yang ya, jadi artinya para ya, yang pertama adalah mitranya tadi, kemudian yang kedua harus melibatkan mahasiswa. Nah, saya lihat bahwa di Bu Inge itu apakah sudah ada mahasiswa yang sudah ditunjuk untuk ikut dalam penelitian tersebut? Apakah kemudian mahasiswa ini juga yang bisa ikut masuk ke dalam PDP? Apakah begitu? Ini mohon maaf, saya abstrak sekali nih pertanyaannya karena banyak hal yang saya kurang jelas, dan mungkin teman-teman sudah paham, sebenarnya saya aja yang nggak paham, saya juga nggak tahu nih posisinya. Jadi kita samakan dulu level of field-nya, kesamaan informasinya seperti apa yang didapatkan sebelum masuk ke bagaimana proposal ini harus dibuat begitu. Atau misalnya kalaupun sudah ada proposalnya, maka akan seperti apa kemudian rencana penelitiannya. Ya itu. Kemudian saya lihat di situ objektifnya adalah mahasiswa. Artinya di sini yang akan dieksplor, yang menjadi objek adalah mahasiswa. Nah, apakah tadi mahasiswanya adalah mahasiswa yang sama dengan mahasiswa yang juga terlibat dalam penelitiannya, misalnya Bu Inge dengan Pak Ado itu. Kemudian yang kedua, outputnya adalah model pembelajaran. Nah, apa dan bagaimana kaitannya output dari penelitian LPDP ini kemudian dikaitkan dengan, kalau tidak salah mata kuliah yang terkaitnya adalah ekonomi dan perdagangan internasional. Pertanyaan lanjutannya, apakah hanya mata kuliah itu saja atau juga bisa mata kuliah yang lain? Itu saya juga nggak paham untuk penelitian ini. Ya, mungkin pertanyaan saya begitu abstrak, penjelasan dan pemikiran saya juga begitu abstrak. Kemudian sebenarnya pada awalnya sebelum membaca secara rinci proposal ini, saya sempat terpikir untuk mengajukan tema terkait dengan urgensinya legal English, ya, kemampuan mahasiswa hukum untuk memahami bahasa Inggris hukum atau legal English. Jadi nanti outputnya bagaimana mahasiswa bisa membuat suatu legal opinion, karena saya pikir sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgent saat ini, mahasiswa bisa membuat legal opinion. Bukan menulis ilmiah dalam bahasa Inggris, bukan, tapi legal opinion. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris gitu. Jadi untuk minimum gitu ya, ada semacam model pembelajaran di kita, entah mungkin ditaruh di mata kuliah apa, ya kalau bisa mungkin nanti ke depannya menjadi satu mata kuliah tersendiri gitu ya, untuk legal English ini. Saya melihat beberapa referensi, misalnya Universitas Pajajaran itu pernah bekerja sama dengan Maastricht, tapi memang mereka menang gitu ya, bukan menang, terpilih untuk bisa punya kerjasama dengan Maastricht. Kemudian ada juga misalnya Udayana, itu juga terkait dengan model pembelajaran legal English. Nah, kaitannya dengan tema seperti ini, dikaitkan dengan penelitian ini, mungkin nanti kita akan bicarakan lebih panjang lagi. Tapi untuk tema yang sebenarnya saya sangat antusias ini. Untuk sekarang mungkin tadi saya sepakat dengan Pak Kabit bahwa karena waktu yang sangat mepet, mungkin ada proposal atau tematik yang sudah siap, itu mungkin yang bisa kita bawa untuk
penelitian yang saat ini. Itu saja sih. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Eva. Masukan, pandangannya tadi. Nanti bisa kita diskusikan sambil berjalan mengalir. Mungkin teman-teman yang lain punya pandangan, punya masukan terkait rencana penelitian ini. Mangga silakan. Pak Manana mungkin. Lanjut yang lain aja dulu Pak, saya nggak ngerti juga skemanya gitu kan. Karena ini kan ada juga nih di aplikasi yang LPDP ya. Tapi itu beda juga syaratnya sama yang dikasih sama yang via WA. Bu Inge kan harus melibatkan mahasiswa, terus apa namanya, kalau yang di LPDP ini kan ada 4 kalau nggak salah. Ada 4 skema gitu. Ada riset desa, kemanusiaan, kewirausahaan, sama riset mandiri. Nah ini hal yang sama atau yang di WA di grup itu beda lagi gitu loh. Karena kalau ini hal yang sama, syaratnya nggak serigid yang tadi Bu Inge misal harus apa. Saya khawatir itu ada skema yang lain yang memang di bawah naungan program Kampus Merdeka itu. Iya. Kan bisa beda lagi tuh kan. Beda lagi betul. Iya, bisa beda lagi kan. Kalau yang memang di bawah naungan Kampus Merdeka berarti kan enggak semua bisa. Ini kan cuma berapa orang aja yang ngajar di Kampus Merdeka, berapa orang dari kita gitu kan. Nah, saya khawatir itu skema yang beda gitu kan. Karena kalau yang LPDP 4 itu, kemanusiaan, terus desa, mandiri, sama satu lagi apa itu riset apa gitu. Nah makanya pastiin dulu kita mau sasar yang mana nih gitu kan. Saya nggak tahu juga gitu yang Bu Inge WA itu sama nggak atau beda gitu kan. Itu mungkin dari saya mohon penjelasan juga gitu. Teman-teman takut khawatir ada yang tahu informasinya. Iya, saya juga sama dengan Pak Nana ya. Saya cek juga nih di website yang lain memang berbeda ya. Mungkin Pak Belardo tadi punya pandangan. Silakan Pak Belardo. Baik Pak Kabit, terima kasih. Jadi kalau saya Bu ngelihat dari panduan ini setelah saya baca-baca, sebenarnya ini programnya itu sama sebenarnya MBKM. Jadi intinya program-program dari Dikbud sekarang itu adalah ingin ketika ada hibah penelitian, hibah dosen itu harus melibatkan mahasiswa dan juga mahasiswa itu ikut andil di sana sebagai salah satu program Merdeka Belajar. Jadi mereka bisa ikut kita meneliti, tetapi bisa dikonversi ke dalam mata kuliah nantinya. Gitu. Jadi mereka tidak sia-sia mengikuti kita meneliti, mereka bisa digantikan menjadi mata kuliah. Jadi dikonversi. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus happy? Tidak juga. Itu kemarin kita ngambil happy karena paling relate dengan program kita yang kemarin adalah happy. Kalau ada program kita terkait dengan kemanusiaan itu bisa juga kita masukkan ke mata kuliah humaniter, HI dan lain-lain. Itu kita yang menentukan sendiri Bu. Kemarin itu kalau kita dapat hibah nih misalkan kita ngambil di bidang kemanusiaan. Nah nanti kita akan melibatkan mahasiswa nih dari Fakultas Hukum. Nah, ketika mereka ikut program kita, maka mereka akan mendapatkan nilai konversi mata kuliah HI, beberapa mata kuliah HI, misalkan humaniter, hukum internasional, begitu. Itu nanti kita yang menentukan, nanti kita akan bicarakan dengan prodinya. Jadi bebas saja nanti, yang penting kita fokusnya nggak ke sana nanti. Mendingan kalau sekarang, kalau saya prioritas, fokusnya mau ngambil bidang apa, benar kata Pak Nana tadi, mau yang mandiri, desa, kemanusiaan atau kewirausahaan gitu. Saya rasa kalau kemanusiaan udah pastilah ya kita bisa berbicara terkait dengan humaniter. Nah itu mungkin kalau bisa 1 ataupun 2 ada bidang lain yang bisa diambil. Nah nanti tentukan saja temanya. Kalau terkait dengan MBKM-nya itu urusan belakang itu Bu. Nanti kalau sudah lolos baru ditentukan nanti disusun skema MBKM-nya bagaimana mahasiswa itu terlibat. Kira-kira konversinya ke mata kuliah apa gitu, jatuhnya begitu Bu.
Mungkin itu Pak Kabit. Baik, Pak Belardo, terima kasih atas masukannya. Mungkin ada yang kurang jelas Bu Eva. Bu Eva-nya terlempar ini. Mau coba connect lagi. Nah, Waduh. Ada PPKM kali di sana Pak Fandi. Internet. Diputus langsung. Kalau desa kayaknya bisa masuk desa nelayan atau apa nih kalau ini Pak Direktur Puskap nih, Pak Suryano. Ya masuk ke desa yang ada desa nelayan gitu. Bang Desa dia mah taunya. Bang Itu kan riset keilmuan, Pak Belardo. Maksudnya itu keilmuan. enggak Pak Kabit, ada 4 skema Pak di panduan itu. Yang disampaikan Pak Nana tadi kan ada 4 hibah riset mandiri dosen. Semua itu dikawinkan dengan MBKM sebenarnya. Hibah riset kewirausahaan, kalaupun yang lebih spesifik kewirausahaan, hibah riset desa, dan terakhir itu hibah riset kegiatan kemanusiaan. Nah, yang diworikan Bu Eva dengan dengan statementnya Bu Inge itu adalah kriteria pengusul poin nomor 5 atau tim pengusul sudah atau sedang melaksanakan kegiatan MBKM. Baik program Direktur Jenderal Dikti ataupun internal MBKM universitas. Sebenarnya nggak harus MBKM pusat, MBKM internal kampus bisa Pak Kabit. Kalau dia skemanya MBKM pusat, otomatis bisa dimajukan punya Pak Nana atau punya Pak Ado. Yang kemarin ada Pak Nana yang MBKM, Pak Ado yang ngajar hukum laut kalau nggak salah ya. Sama yang kalau yang punya Bu Inga kan beda lagi formatnya. Jadi MBKM di sini nggak perlu yang dirjen dikti banget gitu loh. Apapun yang kita kerjakan di internalnya Untirta ya MBKM. Iya, kemarin juga kita ngajar pertukaran mahasiswa itu termasuk program MBKM itu Merdeka Belajar juga itu Pak. Ya yang penting skemanya kan bahwa mahasiswa dikonversi aja kan mata kuliahnya. Kayak program MBKM intinya kan gitu. Tapi benar kata Pak Ado nggak usah diworryin konversinya sekarang sih. Yang penting proposal sama ketok palu fokus kemana. Nah, itu. Kalau itu nanti biasanya urusan ribet di belakang kalau udah keterima Pak. Tadi sih ke prodi sama itu urusan ke prodi Wadek 1 sama wakil rektor 1 ya. Tapi yang udah antipati tadi buka prodi katanya. Ingat loh, nggak semua mata kuliah bisa saya konversi. Begitu pesannya gitu. Tadi saya sempat ngobrol gitu. Tapi iya benar, nggak usah dipusingin sekarang. Iya. Hematnya Pak Daniel Maaf mungkin. saya kehilangan banyak informasi ini. Pak Daniel mungkin putus ya lama tadi Bu Eva ya. Bu Eva, halo. Waduh hilang lagi dia mental kayaknya lagi. Halo Bu Eva, jelas? Iya Pak, sudah. Oh putus lagi kayaknya. Iya sekarang jelas. Ini sudah 3 hari ini naik turun begini terus kayaknya mungkin ada pengerjaan atau apa di sini di gedung ini. Saya coba merangkum kekhawatiran Bu Eva tadi ya, dari beberapa teman-teman sudah menjawab. Halo Bu Eva. Aduh. Ya gimana Pak? Iya, coba merangkum, tapi putus lagi tuh, hilang. Nah, pertama terkait. Iya, saya dengarkan. Saya kalau saya enggak, ya oke. Gimana? Oke, terkait kekhawatiran Bu Eva tadi. RT kali. Iya Pak, betul nggak kedengaran. Pak Nana, Pak Afandi sudah menjawab beberapa kekhawatiran Bu Eva tadi. Halo, Bu Eva? Putus Pak Afandi ya? Iya Pak, sepertinya sekarang lebih update Cinanggung Pak daripada di. Terus. Halo? Jangan-jangan Bu Eva sebenarnya bukan di Belanda itu dia, Cilegon. Sering kebanjiran gitu kan.
Hilang. Waduh, hilang dia. Mangga Pak Ano mungkin sambil nunggu Bu Eva ini kali apa namanya? Saya nggak bisa menunggu Bu Eva, Pak. Saya menunggu uang SP. Baik, ini kalau yang saya baca apa ya, program riset ilmuwan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya pakai tethering karena WiFi saya ada bermasalah di Indomaret. Jadi itu masalahnya. Jadi Indomaret masih menolak pembayaran WiFi saya karena kurang katanya uang. Jadi saya pakai WiFi. Nah, Demonya pertama habis, saya to the point saja. Rencana saya berkaitan dengan program riset keilmuan. Ini kan ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah bahwa penekanannya green economy dan blue economy. Dalam 4 hal ini saya sudah membaca. Saya akan insya Allah mungkin mohon supportnya akan berencana mengambil yang riset desa. Tadi disampaikan oleh Pak Aldo, desa yang memang biasa menjadi mitra saya dan kelompok yang biasa kita PPM itu adalah desa lontar. Kenapa? Karena memang secara geografis, demografis, dan ekonomis juga memungkinkan. Geografisnya dia langsung berhadapan dengan Laut Jawa, dan demografisnya dia nelayan dan saat ini terimbas dengan COVID-19. Terus secara ekonomis tidak jauh dari Untirta. Isu yang pertama adalah green economy dan blue economy dalam sustainable. Saya mungkin lebih mengarah kepada hibah riset desa. Adapun tema yang akan saya pilih sebenarnya dari GNRM kemarin dengan Pak Avandi yang saya sudah dalam tanda kutip mati-matian membuat sebagus baik mungkin bagaimana proposal GNRM itu bisa diterima dengan seksama membuat dibuat sedemikian rupa judulnya, tapi yang dapat adalah seperti judulnya meniup balon bersama-sama. Nah, itu judulnya yang menang gitu ya, di Gerakan Nasional Revolusi Mental. Atau misalnya gerakan membersihkan toilet bareng gitu. Itu yang akhirnya dapat. Nah, intinya adalah bahwa saya tidak tahu juga nih apakah memang ini mereka buat akan serius atau tidak serius gitu ya. Jangan-jangan kita buat serius tapi yang menang misalnya yang begitu-begitu juga tuh gitu kan. Mungkin Pak Fandi bisa share siapa pemenangnya dengan judul yang begitu itu tadi. Jadi rencana saya adalah berkaitan dengan blue economy itu adalah pertama tentang kaitan dengan mangrove ya di pesisir itu di Pulau Lontar itu dengan keadaan memang memprihatinkan dan sekarang Indonesia sedang lampu merah ya dalam climate change di mana misalnya Jakarta sudah di bawah permukaan laut kemudian di mana Pekalongan 3 kecamatan banjirop dan segala macam ini juga menjadi perhatian concern saya. Kemudian tambak garam. Satu-satunya di Provinsi Banten yang punya tambak garam adalah di Desa Lontar itu. Dan sekarang kondisinya memprihatinkan. Kemudian tambak bandeng juga seperti itu. Kemudian rumput laut. Nah, yang kemarin kalau dengan mengingat waktu, tadi kata Pak Kabin, kita susah lagi, kemungkinan mungkin saya bisa sedikit melakukan obras kepada judul yang kemarin yang GNRM yang kaitannya dengan rumput laut itu kaitannya tadi riset desa dan segala macam, kemudian mitra itu insya Allah bisa saya minta dengan baik dan bisa menjadi mitra kita insya Allah gitu ya.
Cuman ada beberapa hal yang membuat saya bingung terus terang berkaitan dengan proposal ini. Terkesan kok mempersulit yang akan kita buat, ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan luaran. Luaran ini itu tidak ada atau, tapi semuanya koma. Artinya bahwa luaran ini berarti semuanya harus ada nih. Ya, tadi Pak Afandi ngelis itu ada berapa tadi, terus 5 sampai 6 gitu ya. Jadi ini bukan choices, berarti semuanya kumulatif gitu ya. Dan ini memang kerja tim yang memang harus solid, berat gitu ya. Apakah memang itu semuanya kumulatif ataukah memang fakultatif pilihan gitu ya. Kemudian juga di sini alhamdulillah kita juga ada honor-honor yang bisa kita berdayakan. Kemudian di sini saya tidak ngerti juga, di sini ada poin Q, pengakuan dan penggunaan logo gitu ya. Apa nih maksudnya gitu? Jadi hal-hal yang teknis itu tuh ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kop surat dan segala macam, ini sedang pelan-pelan saya buat format-formatnya. Insya Allah mungkin saya butuh nanti kerjasamanya dengan Pak Sekbid ya, atau dengan Pak Kabid berkaitan meminta legalitas itu. Gitu. Nah, tinggal saya belum itu adalah 2 anggota dan 5 mahasiswa untuk menjadi bagian dalam tim riset. Jadi insya Allah saya akan menyiapkan 1 buah proposal berkaitan dengan riset desa itu ya, pembangunan desa itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain kan tadi bisa di switch gitu ya, bisa siapa lagi gitu kan. Kalau saya sih tadi prinsipnya betul kata Pak Ado dan Pak Jumena, yang penting hantam jabrik, pokoknya kita buat yang sebaik-baiknya gitu ya. Nanti dengan apapun hambatannya tadi dengan konversi mata kuliah dan segala macam, kita kan tahu sendiri karakternya seperti itu ya. Jadi kadang ancaman di depan realitasnya tidak demikian gitu ya. Ya mungkin begitu dari saya. Mungkin teman-teman bisa juga share berkaitan dengan hal itu. Terima kasih Pak Kabid dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anom masukannya ya. Jadi Pak Anom sudah posisi on fire sepertinya ya. Kalau posisi on fire. Banyak cicilan Om. Tinggal Pak Daniel nih mungkin. Ayo Pak Dokter. Pak Kabid, saya masih menyimak ini. Saya belum connect ini, belum tahu seperti apa dan mau arahnya kemana. Saya masih mendengar dulu nih. Jangan bobo atuh. Pak Afandi mungkin. Silakan Pak Afandi. Oke, mungkin udah mengkerucut kali obrolannya ya. Sebenarnya poinnya nggak banyak sebenarnya pedomannya ini. Kayaknya lebih bagus pedoman zamannya Pak Ano ya bikinnya ya. Ini 30 halaman, terus ini kayaknya 3 orang yang ngerjain nih. Konsepnya beda-beda di tembur-tembur ini. Iya, berapa halaman beda-beda, lampiran segala. Tapi Bu Eva, jangan kaget. Konsep MBKM sempat ngobrol sama Pak Kabid gitu pagi tadi. Konsep MBKM tuh ibaratnya Gojek awal-awal masuk ke Indonesia, ngebakar uang. Dalam artian by project gitu ya. Cari nama dulu. Ngerubah sistem yang ada di Kemendikbud, Ristekdikti yang tadinya monoton, gimana caranya kolaborasi baik dari pihak ketiga mungkin yang udah dikerjakan Pak Ado dengan Bu Inge, collab dengan teman-teman mahasiswa, collab dengan instansi-instansi lain. Itu sih sebenarnya yang coba dipush dari Direktorat Jenderal Dikti ya. Dan juga sebenarnya di sini sebenarnya pemangkunya tetap si Kemendikti, Kemendikbud, tapi pendanaannya LPDP.
Kenapa? Karena kalau risetnya LPDP itu cuma satu, namanya RISPRO, riset produktif. Itu yang di bawah naungan LPDP sendiri. Tapi kalau ini program baru sepertinya, sama kayak konsep MBKM yang berapa kali di-share. Nah, nyangkut logo tadi Pak Surya. Jadi kalau pendanaan LPDP itu mereka ngewajibin untuk si penerimanya itu untuk nyantumin logonya Pak Anom. Baik logonya LPDP ataupun mention nama lembaganya di setiap tulisannya. Jadi kayak acknowledgement-nya itu harus wajib begitu. Kalau nggak ada namanya, mereka bisa tarik. Itu sih yang mention logo ya. Nah, balik lagi, kalau dari 4 skema riset, mungkin yang visible dengan HI begitu tadi dirunut-runut, hibah riset desa, mungkin hibah riset kegiatan kemanusiaan, dan kalaupun bisa dipaksakan hibah riset mandiri dosen. Ini kalau pandangan saya, kalau punyanya Pak Anom tadi tinggal ngesing yang revolusi mental yang nggak menang itu gitu, tinggal dirubah begitu. Sama satu lagi, kalaupun kita mau pasang target yang MBKM udah berjalan, mungkin MBKM-nya Pak Nana dengan artian kegiatan MBKM-nya Pak Nana dikawinkan dengan riset kegiatan kemanusiaan ataupun mandiri dosen yang luarannya tadi RPS tadi. Kalau mau fokus kedua itu begitu. Kalaupun 3 bisa juga, tapi ngesingnya yang kemana gitu. Kalau mikirin mata kuliah, mikirin instansi yang bisa kerjasama, walaupun ini nggak kayak programnya Bu Inge sama Pak Ado yang mewajibin pendanaan ada dari instansi lain. Di sini cuma mention mitra kerjasama yang dimaksud adalah mitra sebagai sasaran kegiatan riset ataupun mitra dalam memberikan bantuan sumber daya riset. Jadi nggak dana Bu, gitu. Jadi bisa 2 begitu mitranya. Itu aja sih yang digarisbawahin. Tapi overall konsepnya Pak Anom gitu ya udah tumbuh aja begitu, nggak usah dipikirin gimana ke prodi ataupun gimana, nanti kalau sudah fix baru diobrolin si konversi. Sebagai informasi buat Bu Eva, tahun lalu anak HI itu sudah ikut MBKM itu beberapa orang, terus ada 1 mahasiswa yang sampai akhir nilainya A semua 5 mata kuliah, tidak bisa dikonversi. Sampai hari ini ketuk palu konversi mata kuliah Fakultas Hukum itu nggak ada finalisasi. Silahkan ngobrol langsung ke Wakil Dekan 1 sama Bu Nurika begitu. Kalau mau ngomong ini fix yang mana konversi, itu nggak ada yang bisa dipegang. Jadi alangkah lebih baiknya malah fokus ke proposal begitu Bu. Itu sedikit dari saya yang ngikutin begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin sedikit saya Pak Fandi ya. Waduh, Indomaretnya habis kayaknya beneran itu. Wah, habis ini tethering ini. Pak, makanya ini harus segera ada realisasi SP nih dari Pak Kabit. Baik, ini saya takut lupa dari idenya Pak Pandi ini mengawinkan Pak Jumena dengan Pak Daniel ini. Ini ide brilian sekali, karena apa? Karena maksud saya tadi kalau memang Pak Daniel mau mengambil misalnya riset kemanusiaan, nah, Pak Jumena dengan modulnya yang saya tahu dengan beberapa kegiatannya mungkin bisa tadi itu ya istilahnya Pak, saya pinjam ya Pak ya, dikawinkan gitu ya, bukan menikahkan gitu ya. Itu mungkin bisa tuh gitu ya antara Pak Jumena dengan Pak Daniel gitu ya. Mungkin bisa jadi HI bisa kirimkan 2 tuh gitu ya. Tadi 1 saya mungkin mau di riset desa gitu ya. 1 lagi mungkin tadi itu, mungkin atau mungkin ada yang lain, tapi intinya adalah yang disampaikan oleh Pak Fandi berkaitan dengan kemanusiaan yang possible itu mungkin bisa dilakukan. baik. Cukup Pak Anom? Ya Pak, Ya, sebelum terima tethering habis, kasih. silakan. Pak Nana mungkin ada tambahan Pak Nana?
apa ya? Jadi kalau yang saya sedang kerjakan ini kan yang MBKM ini, saya kebagian jadi dosen pendamping atau pembimbing modul Nusantara. Ini juga apa? Salah juga ini kan. Tadinya harapan saya ketika daftar dosen pendamping modul Nusantara itu kirain saya bikin modul gitu kan. Makanya udah semangat tadinya kan bikin modul gitu. Ternyata begitu jalan bukan bikin modul, malah sama seperti dosen pengajar, cuman bedanya lebih ke mendampingi, memperkenalkan budaya, terus kemudian sejarah, terus kemudian kuliner dan lain sebagainya yang ada di wilayah kita gitu di Banten. Jadi itu yang akhirnya yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi si teman-teman mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar itu, nah itu didampingin tuh kalau mau jalan-jalan. Kalau dulu kan nggak ada pendampingnya, kalau sekarang ada dosen pendamping. Nah ini yang namanya modul Nusantara dan kegiatannya lumayan padat gitu kan. Dari mulai ada 4 kegiatan: kebinekaan, inspirasi, refleksi, sama kontribusi sosial. Gitu kan. Memang ada yang kalau memang mau kemanusiaan di kontribusi sosial itu rencananya kita, karena kan ini ada 6 orang kita kebagian 6 orang dosen pendamping itu buat satu UTIRTA. Karena kenapa cuma 6 orang? Karena mahasiswa yang pertukaran itu cuma 123 orang. Kita nerima 123 orang, maka kita pun memberangkatkan cuma 123 orang. Jadi kenapa kita cuma nerima sedikit 123? Karena memang kita pun ketika jalan ke pertukaran ke luar itu cuma 123 orang, akhirnya kuotanya dibatasi gitu kan. Kalau kayak Universitas Negeri Makassar itu sampai 600 orang. Karena memang mereka keluarin juga 600 orang. Akhirnya yang masuk ke sana juga 600 orang. Jadi polanya begitu. Nah, saya di kontribusi sosial itu rencananya kita 6 orang ini bersepakat mau bikin kegiatan yang namanya gelar belanja dan berbagi Nusantara. Jadi si mahasiswa itu suruh beli makanan, karena ini daring konsepnya. Kalau konsepnya luring berbeda lagi, kita bakal ganti juga gitu kan, jadi di Banten. Kalau konsepnya daring, mereka suruh belanja makanan tradisional di wilayahnya gitu. Terus kemudian dibagikan ke orang-orang yang di luar agamanya malah. Jadi kalau mereka Muslim harus membagikan makanannya ke non-Muslim. Kalau non-Muslim ya ke Muslim dan lain sebagainya. Konsepnya awalnya itu karena kan ada konsep kebinekaannya, toleransinya. Nah, kalau yang paling memungkinkan kayaknya itu, cuma tinggal kita kaitin kira-kira dari sisi kemanusiaan atau apa gitu kan. Karena kalau yang lain kegiatannya modul Nusantara itu ya cuman memperkenalkan wilayah kita dari mulai sejarah Banten, sejarah Untirta, terus kemudian makanan khas. Bisa sih sebetulnya dikaitkan misal makanan khasnya, tapi ya kita harus gandeng teman-teman. Misal kita mau buka makanan khas sate bandeng gitu. Jadi ya kita harus gandeng teman-teman yang memang ngerti itu, misal jurusan perikanan atau apa. Kita cuma ngomongin izinnya, misal cara mengembangkan UMKM-nya gitu kan. Cuman ya tadi itu kita harus gandeng pihak luar gitu. Mungkin nggak gitu kan kita. Sedangkan kita kan nggak menguasai secara maksimal. Jadi kalau di Kamus Merdeka yang memang saya kebetulan ampu ini sekarang ya relatif lebih banyak ngomongin persoalan kebudayaan sama persoalan toleransi sih sebetulnya. Mereka diajarin gimana caranya toleransi gitu kan. Padahal saya sendiri nggak toleransi gitu kan, sama Cina gitu. Sorry kalau Pak Anom keturunan Cina gitu kan. Terus Pak. Iya jadi ya kebenaran aja, mungkin dipilihnya pakai dikocok dadu gitu atau gimana gitu kan. Nggak ngerti juga gitu karena yang milihnya langsung dari diktinya gitu. Saya nggak ngerti dari sekian banyak dosen dipilih yang 6 ini apa dianggap cukup toleran atau gimana nggak ngerti juga, pokoknya tahu-tahu ada aja.
ada pengumuman ya. Rejected, Pak. Izin tanya Pak Nana. Ya, Ini yang 6 ini dosen ya. dosen semua. Ada 6 dosen. Kemudian Megang 20 mahasiswa, 1 orang dosen. 20 orang Ya. mahasiswa. Oh. Mahasiswa yang bertukaran. Kemudian ada 4 atau 3 tema tadi. Kebinekaan, refleksi, Inspirasi, kontribusi sosial, sama inspirasi. Kalau inspirasi. tokoh. Nah, kalau Pak Nana mungkin bisa dikaitkan dengan kontribusi sosial ya. Kalau misalnya Pak Daniel misalnya bisa diambil lagi proposal dari sisi ini kemanusiaan, kontribusi sosial jadinya ya. Iya, makanya. Tapi memang skema riset yang keempat hibah riset kegiatan kemanusiaan itu kalau Bapak Ibu baca lagi penanganan bencana malah lebih dalam ke penanganan bencana. Penanganan bencana kalau dia mitigasi bencana. Benar. Kalau saya sih lebih prefer gimana kalau misalnya kita bikin mitigasi bencana di kampus, kan? Kita belum pernah nih bikin kampus. Kalau misalnya kampus tiba-tiba ada tsunami. Ya. Oh iya, atau mungkin menaranya runtuh gitu ya. Iya. Maksudnya kenapa nggak kita bikin kayak begitu gitu kan, gampang riset di kampus gitu kan. Iya. Kan sekarang kalau misalnya kampus ada gempa bumi memang punya buat mitigasinya atau misal penanganannya nggak ada. Atau yang pencegahan nggak ada. Di mal-mal itu ada pusat berkumpul. Iya, pencegahan nggak ada, kita nggak punya. Assembly point, ya. Nggak usah jauh-jauh si buat apar tuh kan nggak setiap gedung kita ada. Betul. Kenapa nggak bahas itu aja gitu kan? Gampang, simpel, penelitiannya dari di kampus semua, kan? Jadi kayak misal gedung, kan kita gampang tuh skema gedung itu kan ada minimalnya, misal harus ada apar, gedung dengan berapa ruangan harus ada aparnya berapa, yang berapa loh. Itu kan harus dibikin ketentuannya. Ya luarannya ya jadi SK Rektor kan. SK Rektor yang mewajibkan buat SK Rektor tentang mitigasi dan penanganan bencana. Iya. Pernah juga. Nanti mungkin harus cari rujukan regulasinya ya Pak Nana ya. Ada itu banyak, saya dari bekas kemarin di Pemkot Cilegon yang buat perusahaan. Kayak Chandra Asri itu kan punya mobil pemadam kebakaran sendiri itu 2. Yang buat internal dia di dalam, sama buat bantu keluar. Untirta tuh harus sudah punya mobil pemadam kebakaran itu minimal 1. Bukan hanya ambulan ya? Iya, itu ambulan yang sakitnya juga ke klinik Ikhlas Medika gitu kan, kalau nggak klinik Jana, kalau nggak pernah klinik Untirta, nyiapin ambulan. Iya. Nyebut merek lagi, dibayar berapa endorse? Pemadam kebakaran kita tuh wajib punya. Kenapa? Karena memang walaupun katanya konsep kampus yang baru kan Green Smart Campus tuh ada banyak tempat hidran air. Saya lihat juga banyak sih hidran air, cuman saya nggak tahu hidran air berfungsi atau enggak karena belum pernah dites. Terus yang kedua, kita belum pernah diajarin loh kalau ada bencana dosen harus ngapain. Masa mau diem aja di dalam gedung? Kan nggak mungkin. Nah itu kita nggak pernah sedikit pun ketentuannya nggak ada, SOP-nya nggak ada, padahal sudah gedung sebagus itu gitu kan, harusnya udah ada SOP kebencanaan itu ya ada, ya luarannya itu SOP kebencanaan yang nanti di SK-kan dengan SK Rektor gitu kan. Kalau di gedung-gedung yang lain kan udah ada tuh, misal ketika ada bencana ada yang pakai helm kuning, ada yang pakai helm merah, ada yang pakai helm biru, misal helm kuning itu buat apa gitu, helm merah itu buat apa, helm biru buat apa tugasnya. Nah kita nggak punya. Satu lagi, kalau di sini biasanya ada latihan. Jadi setiap awal bulan, simulasi betul. Setiap awal bulan itu selalu ada sirine dan semua yang ada di gedung itu harus keluar. Walaupun kita tahu bahwa itu hanya latihan. Dan kita dikumpulkan. Nanti hanya sekitar berapa menit kemudian kembali ke... Luarannya kita bikin SOP loh. Kampus-kampus itu nggak punya sebetulnya. Nggak ada. Ini berarti riset keilmuan teknologi manajemen bencana geologi ya? Iya. Ada di situ. Kegempaan kan? Ada. Kalau dikaitin tinggal kita lihat aja ketentuan hukum internasional pasti ada lah.
Ada. apa gitu kan, iya, tentang bencana, tentang penanganan bencana. Iya. Itu Ujungnya bisa ya masuk. SOP gitu kan, terus ya ujungnya SOP lah, SOP tentang kebencanaan. Permennya banyak gitu kan. Terus ya itu memang untuk kampus yang baru itu minimal harus punya mobil pemadam kebakaran 1, karena memang jaraknya udah mulai jauh-jauh kan. Ya buat internal kita sama buat eksternal, karena kalau yang internal itu kalau di perusahaan itu maksimal jaraknya cuma 3 kilo apa dari perusahaan. Jadi nggak boleh lebih. Jadi kalaupun masyarakat minta bantuan, kalau lebih dari 3 kilo nggak bakal dikasih. Karena standarnya SOP-nya gitu dari permennya. Di kampus juga yakin harusnya ada gitu. Kalau model regulasinya ada nggak sih? Maksudnya mungkin sudah ada universitas yang punya. Kan artinya kita tidak dari scratch untuk nanti. Kalau kampus kayaknya belum SOP. ada deh. Karena di permen juga cuma ngomongin industri, gedung gitu. Oh, gedung kali ya, lebih ke situ gedung ya. aja. Tapi spesifik kalau kampus kayaknya enggak. Kalau industri ya, karena kan industri kan khawatir kayak Cilegon itu kan banyak industri yang yang skala besar, terus kemungkinan kalau ada bencana berbahaya gitu, Chandra Asri gitu, mereka punya SOP-nya. Perwal malah sampai perwal. Perwalnya ada gitu kan. Itu yang paling simpel ya itu gitu kan, kalaupun nggak mau jauh-jauh dan terus ada di situ gitu kan, di lingkungan kita, risetnya di situ, kita paling riset beberapa ketentuan, kita mix, ya ujungnya SOP itu, SOP kebencanaan di lingkungan kampus gitu kan. Iya. Bisa. Paling Pak Anom suruh, memang Pak Anom kok nggak ada, habis cateringnya. Nanti mitranya harus ada mitra kan ya? Ya banyak, mitranya kampus kali, bisa nggak ngerti saya. Atau mitranya apa BNPB? Iya, yang daerah ya. BNPB daerah. Penanggulangan bencana daerah. Atau ya. Yang kabupaten atau apa gitu. Bisa sih mitranya itu. Banyak lah maksudnya, tapi kan kita kan ngejar waktu nih kan. Khawatir kita ngerjain hal yang baru malah nanti jadi terseok-seok juga. Kalau memang sudah ada yang fix, kayak tadi Pak Anom sudah fix, ya ayo keroyokan gitu kan. Tinggal apa gimana. Cuma Pak Anom yang nggak ada ini gimana gitu kan. Karena dia lempar batu sembunyi tangan ya. Saya tadi baru mau tanya apa yang bisa dibantu. Iya. Apa mungkin peer review, kan dari kemarin katanya kok yang kemarin ya walaupun kita nggak ngomongin politik behind the scene ya. Maksudnya apakah perlu ada peer review dari proposal yang kemarin, apakah harus ada perbaikan, atau paling tidak kalau dibaca sama orang lain kan mungkin sense-nya akan berbeda ya. Gitu. Kayaknya sengaja ini Pak Anom supaya nggak dapat pertanyaan. Ya. Kalau ada yang bisa dibantu, ya saya siap membantu. Ini loh, saya juga ini out of dari yang kita bicarakan ya. Saya kemarin tuh sempat lihat-lihat Sinta sebenarnya. Bapak Ibu juga pernah masuk lah melihat. Bapak aja lah, orang ibunya cuma sendiri. Iya, benar. Maksud saya ngomong untuk diri saya sendiri nih. Jadi Sinta Ristek Brin pernah buka kan? Jangan sampai nggak pernah buka sama sekali ya. Nah, terus saya masuk ke Untirta. Terus saya masuk ke Fakultas Hukum. Memang agak di belakang sekali gitu. Jadi kemarin, karena ini sistemnya tadi bagaimana kita sama-sama jalannya sama-sama gitu ya, bareng-bareng. Kalau bisa keroyokan, kita keroyokan. Terus juga kemarin kita punya pengalaman untuk remunerasi ya. Agak kesulitan untuk bagaimana memenuhi persyaratan remun, kemudian persyaratan BKD, terutama dalam hal untuk publikasi gitu. Dan saya pikir ini kan pasti ada kaitannya juga dengan Sinta kan?
gitu. Sepertinya kita udah harus mulai sama-sama bergandengan tangan bagaimana caranya misalnya dalam 1 tahun itu per 6 bulan masing-masing dosen itu punya satu tulisan atau satu publikasi yang ya kita saling ini aja, saling apa namanya mengisi gitu. Kalau satu tulisan itu harus dikerjain 4 orang, ya 4 orang. Atau kalau selama ini kan teman-teman sudah punya research, hasil research penelitian, itu dan selama ini mekanismenya pasti seperti itu kan. Cuman intinya adalah apa yang bisa bisa kita percepat, misalnya dalam hal publikasi untuk bisa naikin level Sinta kita, itu akan jauh lebih bagus gitu. Kemudian sekarang kan publikasi yang diminta kalau nggak salah harus minimum Sinta ya. Minimum. Jadi paling tidak ya gimana caranya bisa tembus di situ. Begitu. Saya nggak tahu apakah sudah pernah ada obrolan seperti ini untuk menaikkan publikasi atau belum. Ya, jadi pertemuan, tapi sebenarnya kalau nggak jadi, nggak ditemuin, nggak laku. Jadi poinnya kalau teman-teman butuh bantuan, ya saya siap membantu. Oh iya Pak Nana, sebenarnya di grup saya di WUR itu ada skema untuk visiting PhD loh. Dan kebetulan Pak Nana itu kan environment kan? Kalau Pak Nana ke laut malah sekarang. Oh sekarang lah. Ya, tapi masih ada hubungannya dengan environment. Iya. Jadi artinya gini, sepanjang Pak Nana bisa carikan misalnya sponsorship-nya. Oh, sama jenis sponsornya. Oh, ya. Sponsorship-nya lah dari Dikti atau dari mana gitu. Nanti saya coba usahakan ke Josephine, karena Josephine itu kan profesor di environment gitu. Bisa dilihat di grup itu kita terima yang PhD visiting. Kita punya PhD visiting Mariana dari Itali. Poinnya adalah bagaimana bisa memanfaatkan ibaratnya library yang ada di sini, kemudian juga bisa dengan mudah ibaratnya konsultasi kan gitu. Ya 3 bulan, 2 bulan gitu. Ini berlaku untuk siapa saja teman-teman yang memang punya minat untuk bisa visiting PhD. Sekalian informasi, mungkin ada teman-temannya juga yang interest. Nah, kita bisa ngobrol kira-kira di bagian mananya bisa lolos untuk bisa visiting gitu. Tapi apa aja yang ada? Itunya apa namanya? Yang kemungkinan nyambung gitu. Topiknya? Iya. Topiknya. Apa aja sih sebenarnya? Jadi paling tidak kan kalau nggak salah nanti ada syaratnya, misalnya sekarang nih Pak Nana sedang mengerjakan paper, saya sedang ngerjain paper gitu. Nanti kita sama-sama bantulah. Iya. Sama-sama kita bantulah gimana bikin surat ininya kan, ada Pak Avandi juga, ya kayak semacam surat apa ya, proposal gitu ya, bahwa saya ini mahasiswa PhD sedang melakukan penelitian dan kebetulan saya sedang menulis paper, misalnya paper saya tentang ini gitu kan, dan kebetulan untuk menyelesaikan ini saya membutuhkan misalnya sources yang saya tidak bisa dapatkan di Indonesia gitu. Kayak kemudian ya beberapa hal, misalnya seperti saya juga mengharapkan nanti outputnya ada bisa konsultasi langsung atau ada peer review dari tulisan saya gitu. Intinya lebih ke memanfaatkan sumber daya yang ada di sini. Kalau sumber dayanya manusianya, misalnya ada profesornya, ya kenapa enggak? Ya dimanfaatkan dia. Atau misalnya library-nya, ya manfaatkan library-nya gitu. Yang penting securing ininya, dananya. Securing dananya aja dulu. Itu kan karena urusannya nanti dengan keuangan di Indonesia ya. Gitu. Oke, siap. Nanti nyarilah ke Kementerian Kelautan
Nah, ya betul. Apalagi itu, ya mudah-mudahan sih nanti bisa banyak ketemu. Banyak di sini yang risetnya juga kelautan. Tadi ngomongin blue economy itu, di sini PhD kita banyak yang tentang aquaculture. Karena pengembangannya lebih ke aquaculture yang memang diternakan di laut gitu. Mereka lebih ya gitulah pokoknya. Ya, jadi gimana ini Pak Anomnya nggak ada? Terus Pak Anom tindak nggak. lanjutnya gimana? Pak Daniel juga cepat keluarnya. Apa yang bisa dibantu jadinya ini? Oke. Kalau lu ketawa sih Pan, maksudnya apa lu ketawa gitu? Bener nggak Pak Daniel cepat keluarnya? Kan cepat keluar deh. Yang lain belum, padahal udah keluar duluan. Ya, oke. Bu Eva, coba saya masuk ya. Nih, Pak Daniel tadi izin live keluar, Pak Anom down katanya, sama kayak Bu Eva internetnya down. Saya bilang tadi Indomaretnya Jangan di Belanda tuh Kak Kabit, Pak Anom tuh. Sama-sama down ya. Ya, jadi pertama ya mungkin oke lah saya fokus Bu Eva ya, karena memang Bu Eva kan beberapa tahun belakang ada di luar. Ini pertama tentu saya memang beruntung sekali ya di bidang hukum internasional ini punya teman-teman yang hebat, peneliti-peneliti yang juga luar biasa Bu Eva. Bahkan HI itu tahun kemarin sapu bersih, hampir semuanya penelitian itu disapu bersih oleh teman-teman HI. Hampir semuanya, dari semua skema itu teman-teman HI, PPGB-nya teman HI, PDM disapu bersih teman HI, untuk Pak Afandi merebut sampai 4 skema ya, Pak Masya Allah. Ya. Jadi memang luar biasa teman-teman ini di HI. Memang Bu Eva, sering saya diskusi juga dengan Pak Afandi ya, dan juga beberapa teman yang lain, memang kalau mengikuti setahun 2 tahun terakhir ini memang ada culture yang memang berubah ya. Kadang saya agak jengkelnya, kita lebih prefer ke administratif betul, tambah ke sini tuh tambah administratif betul gitu ya. Kita sebagai tenaga pendidik ya mungkin karena situasi kan ya. Kalau tadi Pak Afandi bilang kalau kita ini sepertinya mau mirip-mirip seperti proyek Gojek gitu ya. Jadi ya, jadi banyaklah diskusi-diskusi itu yang memang nanti kita atau Bu Eva nanti bisa tahu ya. Artinya memang dosen sekarang pun untuk dituntut untuk bisa firm pada 3 atau 4 penelitian itu relatif sangat sulit ya. Sulitnya memang bukan pada diri kitanya, tapi pada keadaan lingkungan yang memang terkadang tadi untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, dengan institusi juga agak relatif sulit. Tadi Pak Afandi juga sudah melempar bahwa bagaimana terkait nanti dengan konvensi nilai. Konvensi nilainya itu kami pokoknya sudah diikat tidak bisa lah ya. Nah ini kan jadi persoalan ke depan. Soalnya kita sudah beberapa kali kemarin untuk program Merdeka, itu teman-teman HI juga yang memang menjadi ikon ya, untuk menjadi ikon terkait proses kampus Merdeka Belajar. Alhamdulillah itu. Nah, jadi terkait yang sekarang, tadi Pak Nana sudah lempar lempar wacana. Hai, I'm back. Pak Anom kembali lagi. Pak Anom juga sudah lempar. Tadi ya kata Pak Anom tadi kadang judulnya yang cuci piring yang masuk gitu ya, yang kita juga nggak tahu isinya apa sebetulnya. Jual handphone beli kuota dia. Oh iya, untung belum tutup ya Pak Anom. Nah saya juga besok pagi jam 7 bro, jangan lupa. Pak Ado, Mas Pak Ado ada ya? Pak Ado? Iya siapa? Iya, itu juga ada firm mengenai fokus di kebencanaan itu, Pak Nana, ada penanggulangan COVID-19 juga ya, kalau tidak salah. Memang kemarin juga saya ikut penelitian itu dan memang masuk untuk di penelitian Madya. Lanjutannya juga saya sudah selesaikan proposalnya, itu ada di Pak Belardo, memang rencananya penanggulangan COVID penyelesaiannya itu ya Pak Ado ya. Itu sudah, juga memang kalaupun memang itu butuh dielaborasi ya, mangga dengan teman-teman untuk bisa diajukan.
itu mangga. Kalau memang sudah ada, tinggal nanti siapa yang mau kita bisa majukan dengan sumber daya manusia yang ada ini, mangga kita langsung action aja. Kira-kira nanti kalau Bu F bisa kita kirimkan peer review-nya, mungkin punya Pak Nana, mungkin sana literasinya cukup lengkap ya, punya Pak Anom kalau mau dimasukkan, atau mungkin juga sedikit-sedikit oret-oretan saya juga bisa saya masukkan, ya itu mangga gitu loh. Jadi nanti kira-kira bagaimana teman-teman untuk action-nya, silahkan kita buka. Mungkin dalam Pak Belardo mungkin bisa jadi jadi tim acaranya, kira-kira bisa Pak Belardo? Ya siap Pak, tim acara gimana maksudnya Pak? Ya kan pengalaman Pak Belardo ini kan sudah banyak nih untuk sana kemarinya, terkait juga proses kemarin dengan Bu Inge. Artinya proposal yang ada itu butuh sentuhan-sentuhan dari Pak Belardo terkait teknisnya seperti apa, kira-kira bagaimana? Atau mungkin ya, Pak Anom, Pak Nana. Oke siap. Mungkin langsung aja Pak, kalau memang waktunya sedikit langsung aja judulnya yang mana, terus timnya mana, 2 judul atau berapa judul begitu, timnya siapa saja. Sebenarnya sama aja atau 2 judul itu timnya cuma dibulak-balik aja. Ini kalau di panduan nggak boleh bolak-balik loh. Oh, nggak boleh dibulak-balik ya? Dia jadi ketua, nggak bisa jadi anggota. Oh gitu. Dan maksimum 3 orang. Oh iya benar, 3 orang. 2 orang minimum, 3 orang maksimal. Untuk kalau mau ngajuin 2 judul dibagi menjadi 2 gitu Pak. Tadi kita sudah sepakati juga Bu Eva terkait proses-proses yang modelnya mahasiswa, metode pembelajarannya, luarannya itu jangan kita pikirkan dulu. Artinya tetap kita sambil berjalan. Yang penting kita masuk dulu nih dengan waktu yang terbatas. Propose-nya nanti ya tadi mungkin Pak Belardo juga bilang, waduh nanti pusing juga di tengah-tengahnya ya. Kalau misalnya ini dilepaskan, tapi ya waktunya cukup terbatas. Kalau teman-teman punya semangat itu, ayo mangga kita masukkan saja dulu proposalnya. Nanti hal-hal yang memang nanti ada beberapa hal yang memang masih butuh supporting, nanti kita bisa selesaikan sambil jalan gitu maksudnya. Ya. Saya siap jadi supporting system. Ya memang karena kapasitas saya kan sudah pasti tidak akan bisa masuk dalam tim. Jadi saya siap untuk jadi S2 atau S3 di sini tulisnya. Ada. Memang ada. Ada itu. Coba dibaca deh. Di bawah. Oke, lebih bagus malah. Ya, tapi apapun itu artinya saya siap untuk jadi supporting system. Even misalnya menjadi peer review untuk kita sama-sama belajar bersama. Karena saya pikir juga saya kan saat nanti kembali tentu saya tidak boleh ketinggalan dari dunia persilatan yang ada di sana kan. Jadi saya harus berguru dari teman-teman yang sekarang ini. Seperti apa sih iklimnya? Menterinya ganti Bu. Oh iya, ganti lagi ya. GMBKM namanya nanti. Tapi paling tidak ganti suasananya lagi ya Pak Pandi ya. Ya gitu. Jadi tadi betul konkret saja langsung karena waktunya terbatas. Kata Pak Ado tadi ada berapa proposal yang akan coba dimasukkan, kemudian apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ditambahkan atau dieksekusi gitu. Kemudian siapa saja tim anggotanya? Ya mangga, tadi kalau ada 3 bisa itu masuk semua, 9 bisa masuk semua income. Pak Anom punya, Pak Nana tadi juga punya, bagus. Ya nanti kalau memang yang tadi saya sudah sampaikan tadi memang bisa untuk dielaborasi mangga. Berarti ada 3 proposal yang mungkin sudah siap untuk bisa dimasukkan. Tinggal nanti beberapa syarat yang memang butuh dikembangkan lebih lanjut gitu. Sama sebenarnya ada satu hal sih yang belum clear Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Itu di poin kriteria riset.
di poin ketiga, program riset keilmuan yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi pengusul program riset keilmuan dan mendapat persetujuan atau pengesahan. Ini bisa diartikan kalau dia skemanya LPDP Rispro, biasanya si kampus tuh cuma mengusulkan satu. Biasanya ya. Tapi nggak tahu kalau ini ya, ada kalau mention begini ya. Jadi seleksi dulu internal. Nggak bisa ditelan bulat-bulat ya. Siapa tahu berbeda gitu. Ini harus firm dulu. Maksudnya apa gitu? Di poin ketiga. Apakah nanti memang si LPPM itu nyeleksi semua dari kita, baru hasil pilihannya LPPM itu yang di forward ke Diktipunya dengan surat rekomendasinya, ataukah semua dapat surat rekomendasi begitu? Iya. Di halaman 11 tapi halaman 11. Yang dimaksud ketentuan LPDP ini adalah guidelines ini ya, Pak Afani? Atau ada lagi guideline yang lain? Kurang paham saya, Bu. Tapi kalau panduan sih yang dimaksudnya ya ini. Nomor 4, pengusul program riset ilmuwan terdiri dari periset multidisiplin. Maksudnya dalam satu proposal atau gimana Pak Pandi? Ini terkait mitra gimana ya Pak Bilardo? Pengalaman mengenai mitra nih, mitra. Gimana Pak? Pengalaman mengenai mitra gimana? Kalau mitra ya asal, kalau ini kan malah lebih ringan ya, nggak perlu dibiayai oleh mitra juga, sudah ada padanan dana dari mitra. Saya rasa nggak ada masalah kalau mitra Pak. Tinggal cari aja mitranya yang bisa bekerja sama. Kalau dulu kan malah permasalahannya jadi challenge-nya adalah mitranya harus kasih dana. Ini kalau mitra nggak masalah. Ini cuman poin 3-4 ini benar dipikirin, riset multidisiplin perlu nggak? Setiap proposal harus ada multidisiplinnya atau bagaimana ya? Nanti kalau kita semua, apakah multidisiplin? Kalau yang ketiga kayaknya pengesahan yang di program matching fund juga kemarin minta pengesahan dulu dari rektor, semua yang mengusulkan matching fund disahkan oleh rektor gitu. Artinya seleksinya nasional kalau yang kemarin begitu. Enggak, poin yang ketujuh kan mitra yang berkontribusi dalam MBKM maksudnya itu. Iya, artinya nanti ketika kita sudah diterima, misalkan kita mitranya dengan desa atau dengan apa di desa, lembaga di desa, dia juga berkontribusi, artinya ikut memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa mungkin bisa magang di sana ataupun melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di mitranya itu Pak. Kontribusinya mungkin seperti itu kegiatan-kegiatannya. Jadi bisa tempat yang bisa dijadikan tempat pemagangan mahasiswa gitu. Iya. Karena MBKM itu kan kalau saya hematnya ya magang itulah, mereka belajar di sana gitu, seperti magang gitu. Tidak belajar di kelas. Yuk Mangga, kira-kira kalau kita mau eksekusi. Sepertinya poin 4 ini kalau tadi kita bicara mengenai komposisi keanggotaan, dan tadi Pak Fandi bilang 3 orang ya, maksimum kan? Dan ini harus multidisiplin. Artinya tetap harus ada orang luar dari disiplin lain yang bisa ikut menjadi tim. Gitu.
Enggak juga sih Bu, kalau menurut saya Bukan di daerah kita sudah ini juga multidisiplin. kita sudah multidisiplin Bu. Ada multidisiplin hukum laut, multidisiplin humaniter, multidisiplinnya tadi lingkungan. Jadi dibuat begitu. Multidisiplin. Cuma itu tentu seirama dengan reviewer nanti. Enak kalau kita bisa diklarifikasi, kalau dia lihat ini mahai semua. Kan? Nah itu yang repot, langsung dicoret. Juga kita ngejelasinnya. Jadi sebaiknya enggak, sebenarnya saya juga belum terlalu paham multidisiplin itu benar pemikirannya saya kayak Pak Anam atau multidisiplin harus ilmu bidang ilmunya gitu. Atau disebutkan di informasi biodata atau apa begitu bahwa ini berbeda-beda cabang keilmuannya gitu atau gimana? Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan ya. Iya, jangan sampai belum apa-apa. Ya, kalau multidisiplin tapi tidak mempunyai korelasi, ya akan ribet juga sih ya. Gitu. Seperti misalnya saya bicara tentang laut, kemudian saya anggap saja mangrove misalnya, kemudian. Ya kalau mangrove mungkin Bapak bisa menggandeng teman-teman, misalnya paling jauh, saya kok kepikiran orang-orang publik administrasi misalnya, ya tergantung ya bicaranya apa. Atau misalnya orang-orang mana perikanan atau ya jadi multidisiplin ini kalau memang harus dipaksakan juga nggak match juga. Misalnya kalau harus multidisiplin tapi misalnya saya mangrove misalnya tapi punya mitranya orang teknik mesin misalnya atau teknik kimia gitu kan, ya akhirnya juga nggak match juga gitu kan. Reviewer melihat bahwa ini multidisiplin tapi juga ngaco juga kan gitu, jadi coret juga akhirnya makan. Nah itu mungkin saja pemikiran-pemikiran itu yang ada. Tapi untuk saya adalah untuk menunjukkan kenapa dengan waktu yang singkat kita mencari orang lagi multidisiplin yang lain akan susah juga gitu. Pas saja dengan yang ini kita tunjukkan bahwa memang HI ada, kemudian multidisiplin yang tadi itu adalah memang masing-masing dosen walaupun dalam satu bidang keilmuan kedisiplinannya ya berbeda-beda. Berarti harus ada stressing point di situ ya Pak Anum ya. Nanti saat membuat proposal bahwa ini punya disiplin yang berbeda-beda. Oke. Intinya Pak Anum apa yang mau dibantu, apa yang bisa dibantu? Kalau Pak Anum tadi sudah confirm untuk maju dari kita semua maksudnya ya, dari kita semua. Doa, berdoa. Oh, doa aja. Siap. Pak Pandi, saya jangan bilang finansial ya. Biasanya berapa jatuhnya masuknya nanti ke ini ya. Kalau finansial beli kuota aja, bantu beli kuota. Kenapa, Pak? Nanti keluar lagi nih, masuk lagi, masuk lagi. Capek Pak Pandi. Jangan kayak Pak Daniel, cepat keluarnya. Orangnya nggak ada. Saya nggak ngerti Pak Nana. Sama saya juga nggak ngerti. Pak Pandi tahu terus. Udah pastiin aja dulu syarat-syaratnya semua, karena kan itu banyak juga tuh. Terus harus tanda tangan LPPM dan lain sebagainya gitu. Oke. Kapan proposalnya mau di-share untuk peer review? Ya. Berarti satu ada yang punya Pak Anom atau dua. Kalau dua sebenarnya ini jadi 6 orang, kalau 7 kan Bu Eva bisa masuk ke mahasiswa tuh. Karena aku juga masuk ke mahasiswa tuh gimana ya? Tapi memang ada klausul ketua peneliti tidak boleh sedang sekolah sih.
ketuanya. No, ya. Ada mention begitu. Ya. Lanjut Pak Ado, gimana Pak Fandi? Jadi dua proposal dengan konfirmasi dari Pak Surya Anom tadi. Ya Pak Anom? On fire kan? Kayaknya pusing banget sih. Gini. Belum keluar ini Bu F, makanya pegang kepala ya. Ya udah habis ini nih jam berapa sih? Oke, saya pikir besok mungkin teman-teman bisa ketemu secara langsung ya, mungkin di kampus. Nanti kalau memang butuh tadi yang disampaikan oleh Bu Eva peer review, masukan-masukan, nanti Bu Eva bisa kita informasikan ya dari teman-teman. Kira-kira memang punya siapa dari teman-teman ini yang mau kita majukan. Ya, syukur-syukur ya kita bisa maju semua, meskipun tadi kata Pak Fandi ada pengesahan dari institusi. Ya mungkin Pak Nana tadi mau majukan terkait mitigasi bencana di kampus, Pak Anom tadi tentang desa binaan ya kalau nggak salah. Nanti mungkin kalau saya coba masukkan tentang penanggulangan COVID ya bisa nanti kalau mau dielaborasi lebih dalam. Jadi saya pikir itu Bu Eva terkait dengan hal-hal yang sifatnya tadi diskusi mengenai multidisiplin dan sebagainya. Tadi ada sedikit saya dengar kita tinggal berdoa aja, minimalnya kita sudah usaha, karena kalau kita berdiskusi di situ kayaknya stuck nantinya ya, nggak maju, proposalnya nggak selesai. Yang penting kita majukan dulu sebagai paling tidak experience buat kita, pengalaman, mana titik lemahnya nanti kita bisa informasikan ke Bu F, nanti Bu Eva mau masuk pada yang mana, karena memang tadi kata Pak Fandi itu bisa mahasiswa S3 ya, atau mahasiswa cuman mahasiswa yang sebelah mana nih yang bercabut gitu ya. Nanti kami akan kirimkan ya, mungkin nanti tentu Pak Nana, Pak Ano akan diinformasikan terkait memang tadi usul-usulnya sudah disampaikan ya. Mungkin begitu kalau dari saya, Bu Eva. Kita actionnya aja besok, kira-kira apa yang mesti diperbaiki atau dimajukan. Jangan lupa telepon orang dalamnya, Pak. Jangan lupa telepon orang dalam ya. Iya. Karena itu Bu Eva mungkin 80% kan. Iya. Ya, nanti itu mungkin kalau dari saya kira-kira gimana? Ya, kita actionnya aja. Waktunya tinggal efektif mungkin 7 hari. Kalau 29, besok udah 19. Tinggal 7 hari, dipotong mungkin hari libur sudah cukup ini. Jadi besok kita ajukan, nanti ada berapa? Ada 3, ada Pak Anom, ada Pak Nana. Jadi kalau memang punya saya layak ya mangga gitu, silahkan dimajukan. Gitu. Atau mungkin Bu Eva juga ada, nggak apa-apa dikirimkan kita nanti atas namanya, mungkin atas nama siapa gitu, mangga aja, silakan. Kalau memang nanti ditimbangnya bagus, mungkin kita bisa sambil sambil jalan. Misalnya Bu Eva punya ide terkait tentang ketahanan pangan yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan mitigasi bencana misalnya. Ya itu mangga, silakan. Nanti proposnya nanti atas nama siapa itu mangga, teknisnya seperti itu. Mungkin dengan literatur dan mungkin juga dengan sudah diriset sedemikian bagus, itu mungkin siapa tahu bisa lebih firm. Mangga. Itu Pak Ado tadi sudah siap ya, Pak Ado ya. Untuk hal yang sifatnya teknis sudah siap. Tinggal kita kasih banyak ke Pak Ado untuk bisa maju. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau kesimpulannya, kalau saya terima kasih sudah bisa bertemu dan mengupdate banyak sekali informasi dari teman-teman. Poin besarnya adalah intinya apa yang bisa saya bantu di sini
jangan saya bisa bantu apa untuk teman-teman melalui research ini. Mungkin tadi saya tawarkan misalnya peer review, atau misalnya dalam sebuah proposal ada beberapa literatur yang masih kurang, atau Bu Eva minta tolong dong tambahkan di bagian ini. Yang pasti secara administrasi mungkin saya tidak bisa bantu. Intinya apa, dan manfaatkan keberadaan saya, intinya begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu, silakan, saya welcome. Jangan, saya tidak berpikir hal-hal yang macam-macam, yang aneh-aneh, sepanjang apa yang bisa saya bantu. Misalnya nanti at the end, minta tolong misalnya dicarikan bagaimana kita buat outputnya bisa publikasi, pun itu dengan senang hati. Kita akan bisa saling kolaborasi gitu. Itu saja. Terima kasih teman-teman dan sukses. Saya tunggu kalau misalnya memang butuh ada peer review. Ya. Ya, mungkin itu mungkin ada tambahan yang terakhir dari Pak Nana mungkin. Enggak Pak, cukup Pak. Pak Anom udah live ya. Pak Fandi mungkin, Pak Fandi. Cukup. Pak Belardo. Cukup, Pak. Oke, jadi karena memang juga waktu sudah cukup malam nih Bu F di Indonesia, 9:30 nih ya. Jadi ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Bidang Hukum Internasional, terutama atas semangatnya. Tadi Bu Eva juga sudah luar biasa ya. Saya yakin dengan kesibukannya yang sangat luar biasa di Eropa sana, di Belanda ya, masih juga berpikir bagaimana nanti ke depan buat teman-teman, sudah sangat luar biasa. Ini terima kasih Bu F. Tadi idenya juga sudah banyak keluar. Mungkin nanti insya Allah kita bisa lebih banyak sharing melalui virtual seperti ini terkait kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa kita diskusikan dengan teman-teman. Tadi Pak Nana juga idenya bagus tuh Pak Nana, saya bisa ikutan kalau pengen tuh Pak Nana tuh terkait mitigasi bencana di kampus tuh. Sebetulnya terkait bencana juga ada terkait penanggulangan bencana terakhir yang itu bisa itu apa Pak Nana yang kemarin tsunami di Labuan. Ya. Itu juga sudah banyak itu terkait itu juga memang itu bisa kalau Pak Anom tadi juga sudah firm dengan desa binaan kalau nggak salah ya Pak Fandi terkait dengan mitra desa. Riset desa Pak ya. Riset desa Pak. Tapi tadi Pak Anom ada klausul tambahan Pak, katanya untuk mahasiswa biar dia yang milih. Nggak ada gadis desa. Saya serius. Ya itu Bu Eva, nanti saya pasti kabarkan ke Bu Eva, siapapun nanti yang bisa masuk, siapapun nanti yang ingin mencoba untuk itu, ya untuk Bu Eva bisa lebih terlibat. Saya yakin teman-teman juga sangat pengen di literasi sama Bu Eva dengan literatur yang cukup banyak di sana ya, literatur terbutuh mungkin. Jadi bisa di peer review. Insya Allah mudah-mudahan nih kita bisa mencoba nih mulai besok untuk saya coba singgung-singgung Pak Anom, Pak Nana, atau mungkin punya saya sendiri gitu. Itu saja mungkin Bu Eva yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada sudah tambahan selesai, mungkin? Silakan ada tambahan. Iya. Sudah malam. Iya, iya. Ya itu saja teman-teman, terima kasih atas silaturahmi kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini apa yang kita rencanakan bisa terlaksana. Insya Allah banyak hal juga yang nanti kita bisa diskusikan, kita bisa bicarakan ke depan. Sekali lagi terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Eva, Pak Nana, Pak Fandi, Pak Belardo, izin. Mantap. Oke, makasih semuanya. Ya. Aduh, suaranya nggak kedengeran tuh, ganti. Dokumentasi udah. Oh, udah. Oh, udah. Oke. Pas lagi senyum kan? Pak Anom, bye-bye. Bye-bye.